sebelumnya, mari kita kenal lebih dahulu apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi akibat bertambahnya gas rumah kaca di atmosfer. Gas-gas ini berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penambangan hutan. Mekanismenya, energi matahari masuk ke dalam bumi dan diserap permukaan bumi, lalu dipancarkan kembali sebagai panas. Gas rumah kaca menahan sebagian panas tersebut, sehingga tidak lepas ke angkasa. Penumpukan panas inilah yang menyebabkan suhu bumi terus meningkat dan terus memicu perubahan iklim, serta cuaca ekstrim. Pemanasan global dan juga bencana pastinya adalah dua kata yang saling berkaitan. Nah, pemanasan global juga berdampak pada berbagai wilayah. Salah satunya yaitu adalah Sumatera. Nah, salah satu bencana yang terjadi di Sumatera yaitu adalah banjir bandang. Tapi, tahu nggak sih kalian ada rahasia di balik air yang mengamuk di Sumatera? Karena, fun fact-nya, faktor utama bencana ini bukan hanya perkebunan sawit. Nah, berikut ini adalah rincian faktor penyebabnya. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu udara dan suhu permukaan laut secara signifikan. Di wilayah tropis, kondisi ini sebenarnya tidak ideal untuk pembentukan siklon. Karena gaya Coriolis relatif lemah sehingga siklon tropis sangat jarang dan hampir tidak mungkin terbentuk. Namun, akibat pemanasan global, suhu permukaan laut menjadi jauh lebih hangat dari kondisi normal, sehingga menyediakan energi yang cukup besar bagi atmosfer. Akibatnya, fenomena yang sebelumnya langka, seperti pembentukan sistem siklon di wilayah subtropis, mulai dapat terjadi meskipun tidak sekuat di lintang subtropis. Ketika siklon terbentuk, sistem ini memiliki tekanan udara yang rendah yang sangat kuat sehingga menarik massa udara lembab dari sekitarnya. Udara lembab tersebut terdorong ke atmosfer dan mengalami pendinginan, yang kemudian memperkuat pembentukan awan hujan. Dengan demikian, keberadaan siklon berperan besar dalam meningkatkan intensitas dan durasi curah hujan di wilayah yang dilaluinya. Penguatan pembentukan awan hujan oleh siklon menyebabkan debit hujan yang turun menjadi tidak normal, baik dari segi volume maupun waktu. Hujan dapat turun sangat lebat dalam periode yang singkat, jauh melebihi kapasitas alami lingkungan, terutama Sumatera, untuk menampung air. Kondisi ini menyebabkan air hujan tidak sempat meresap secara optimal ke dalam tanah. Masalah semakin diperparah ketika tanah tidak mampu menyerap air, yang disebabkan oleh rusaknya struktur tanah dan berkurangnya vegetasi. Kurangnya pohon akibat deforestasi dan pengalihan lahan hutan hujan tropis menjadi hutan sawit menghilangkan fungsi akar sebagai penyerap dan penahan air, sekaligus mengurangi kemampuan tanah menahan aliran permukaan. Tanpa penutup vegetasi, air hujan langsung mengalir deras di permukaan tanah. Akumulasi dari kondisi tersebut akhirnya memicu banjir bandang, yaitu aliran air yang sangat deras dan tiba-tiba membawa lumpur, batu, serta material lain, terutama di Sumatera yaitu kayu dari daerah hulu ke hilir. Banjir bandang ini menjadi bencana serius karena terjadi secara cepat, sulit diprediksi, dan menimbulkan kerusakan besar, sehingga menunjukkan bahwa pemanasan global tidak hanya mempengaruhi iklim, tetapi mempengaruhi resiko bencana hidrometeorologi secara ekstrim. Permukiman dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan mengalami kerusakan. Aktivitas ekonomi terganggu akibat rusaknya lahan pertanian dan gagal panen. Lingkungan rusak karena erosi, pendangkalan sungai, dan pencemaran air. Risiko penyakit meningkat akibat genangan air dan sanitasi yang buruk. Kegiatan pendidikan dan sosial terhambat karena sekolah tendam atau dijadikan pengungsian. Kerugian materi meningkat dan memperparah kerentanan sosial masyarakat. Bencana tersebut tentunya menimbulkan dampak yang signifikan dan tidak main-main. Kalian tahu apa saja dampaknya? Berikut rincian update korban jiwa banjir Sumatera dari Januari hingga Februari tahun 2026. Total korban meninggal lebih dari 1.200 jiwa. Wilayah terdampak utama yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Korban hilang masih ada sekitar 140 hingga 142 orang dinyatakan hilang. Pengungsi sebanyak 113.000 hingga 238.000 warga masih mengungsi akibat rumah rusak atau handak. Nah, selanjutnya kita ke upaya penanggulangannya. Perlu kita ketahui bahwa manusia tidak dapat mencegah dampaknya tersebut secara 100%, namun kita dapat meminimalisir dampak tersebut dengan cara menanam pohon dan menjaga hutan untuk mengurangi risiko banjir dan pemanasan global.
Selanjutnya, menghemat energi serta mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk menekan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, mengelola sampah dengan benar agar tidak mencemari lingkungan dan menyumbat aliran sungai. Menjaga sungai dan daerah resapan air untuk mencegah luapan saat hujan deras. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemanasan global meningkatkan ketidakstabilan iklim dan suhu permukaan laut, sehingga memungkinkan terbentuknya sistem siklon yang meskipun jarang terjadi di wilayah tropis, tetap dapat muncul dan memperkuat curah hujan ekstrim di Sumatera. Kondisi ini ditambah dengan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan berkurangnya daerah resapan air, menyebabkan air hujan tidak terserap secara optimal dan memicu banjir bandang. Banjir bandang yang dipicu hujan ekstrim akibat pengaruh siklon menimbulkan dampak besar, mulai dari korban jiwa, kerusakan pemukiman dan infrastruktur, hingga gangguan ekonomi, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian pemanasan global, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko bencana serupa di masa yang akan datang nanti. Sekian paparan dari kelompok Geografi. Slogan kita, jika alam sudah bicara, mari kita mendengar. Aksi sekarang, selamatkan masa depan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu. I just had to let you know you're